Baik adik-adik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, masih dari SBMPTN tahun 2017 ya. Jadi soalnya ini berhubungan dengan materi fisika SMA kelas 11 ketika adik-adik belajar tentang fluida dinamis, yaitu terkait dengan hukum Bernoulli. Nah, soalnya adalah sebuah semprotan nyamuk tersusun atas pipa vertikal yang tercelup dalam cairan anti nyamuk bermassa jenis ρ dan pipa horizontal yang terhubung dengan sebuah piston. Ya, jadi di sini ada tabung. Kemudian tabung ini berisi cairan anti nyamuk ya, massa jenisnya adalah ρ. Lalu ini ada pipa vertikal, kemudian ini ada pipa horizontal ya. Di dalam pipa horizontal ada sebuah piston yang berwarna hitam ini ya, yang bisa digerak-gerakkan. Kita lanjut ya. Panjang bagian pipa vertikal yang berada di atas cairan adalah L dengan luas penampang A. Jadi ini panjangnya L, luas penampangnya A. Dibutuhkan kecepatan minimum aliran udara yang keluar dari pipa horizontal sebesar V agar cairan anti nyamuk dapat keluar dari pipa vertikal. Jadi ketika piston digerakkan, logikanya akan ada sebagian udara yang keluar dari pipa bergerak dengan kecepatan V. V itu adalah kecepatan minimum ya, supaya apa? Supaya sebagian dari cairan obat nyamuk itu masuk ke dalam pipa. Nah, ini sesuai dengan prinsip Bernoulli ya. Nanti kita akan bahas. Ketika ada sebagian obat nyamuk yang masuk ke dalam pipa, dia akan terus bergerak naik ke atas dan akhirnya nyemprot keluar. Ya, bisa membayangkan ya, Dek ya. Jika pipa vertikal yang digunakan diganti dengan pipa lain yang berluas penampang A aksen sama dengan 2A, maka cairan yang masih bisa digunakan harus memiliki massa jenis ρ aksen sebesar berapa. Nah, jadi tugas kita adalah menghitung ρ aksen. Ya, yang diketahui di sini adalah A2 sama dengan 2 kali A1. Jadi A2 sama dengan 2A. Ya, luas penampang pipa yang digunakan yang sekarang sama dengan 2 kali luas penampang pipa sebelumnya. Nah, adik-adik, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus ingat hukum Bernoulli. Masih ingat ya tentunya hukum Bernoulli. Jadi menurut Bernoulli P1 ditambah ρ GH1 ditambah setengah ρ V1 kuadrat sama dengan, ini tinggal kita tulis ulang, angka 1 diganti angka 2 ya, P2 ditambah ρ GH2 ditambah setengah ρ V2 kuadrat. P itu tekanan, ρ itu massa jenis, G itu gravitasi, kalau H itu adalah ketinggian ya, kemudian V itu adalah kecepatan aliran fluida. Nah, di sini fluida yang digunakan ada dua. Yang pertama adalah cairan obat nyamuk, massa jenisnya ρ. Fluida yang kedua ini adalah udara ya, massa jenisnya kita misalkan ρU. Nah, tugas kita adalah menghitung massa jenis cairan ya ketika dilakukan penggantian pipa yang semula luas penampangnya A sekarang menjadi 2A ya. Tugas kita adalah menghitung ρ aksen. Nah, adik-adik, kita fokus dulu di pipa vertikal ya. Jadi lupakan yang lain-lain ya, fokus di pipa vertikal. Pada pipa vertikal, ketika ada cairan obat nyamuk yang masuk naik ke atas ya, di sini kan ada P1. Ada tekanan yang dialami oleh fluida ya di titik 1. Kemudian di sini ada P2, tekanan yang dialami oleh fluida di titik kedua. Nah, ketika P1 itu lebih besar daripada P2, maka logikanya nanti ada sebagian dari fluida yang bergerak naik ke atas ya, masuk melalui pipa vertikal. Maka di sini berlaku prinsip P1 dikurangi P2 sama dengan delta P itu sama dengan ρ GH ya. Ini adalah prinsip hidrostatis. Jadi ρ massa jenis, G itu gravitasi, H itu ketinggian ya. Nah, ketinggian dari cairan ini sama dengan panjang pipa vertikal ya, yaitu L. Jadi delta P di sini sama dengan ρ GL. Nah, ini pada pipa vertikal. Jelas ya? Sekarang kita pindah ke pipa horizontal. Di dalam pipa horizontal, ini ada udara ya yang digerakkan oleh piston. Kita misalkan ini titik 1, yang ini titik 2 ya. Di titik 1 nanti ada P1, ada V1, ada H1 ya. Kemudian di titik kedua sama ya, nanti ada P2. Nah, P2-nya ini sama dengan P2 yang ini. Lalu ada V2 dan ada H2. Karena ketinggian titik 1 sama dengan ketinggian titik 2, berarti kan H1 sama dengan H2. Maka persamaan Bernoulli-nya
tinggal kita coret ya. Rho GH1 nanti meniadakan dengan Rho GH2. Jelas ya? Lalu kalau kita bandingkan V2 yaitu kecepatan aliran udara yang keluar dari pipa. Kalau kita bandingkan dengan kecepatan aliran udara di dalam pipa, maka V2 itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan V1. Dengan kata lain, V1 ini bisa kita anggap sama dengan 0. Berarti setengah Rho V1 kuadrat ini bisa kita coret. Maka persamaan Bernoullinya yang kita dapatkan sekarang pada pipa horizontal ya. P1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Jelas ya? Berarti P1 dikurangi P2. Nah, P1 dikurang P2 itu kan sama dengan delta P ya. Berarti delta P sama dengan setengah Rho V2 kuadrat. Ingat, Rho di sini adalah massa jenis udara. Berarti ini Rho U ya. Lalu V2 itu sama dengan V, kecepatan aliran udara yang keluar dari pipa ya. Jadinya delta P sama dengan setengah Rho U dikalikan dengan V kuadrat. Sementara pada pipa vertikal, delta P sama dengan Rho GL ya. Ingat ini pada pipa horizontal ya. Nah, pada pipa vertikal, delta P kan sama dengan Rho GL. Pada pipa horizontal, delta P sama dengan setengah Rho U kali V kuadrat. Kalau kita sama dengankan, jadinya setengah Rho U kali V kuadrat sama dengan Rho GL. Betul ya? Ada yang bisa dicoret? Tidak ada ya. Jadi, ini kalau kita kalikan, maka kita dapatkan V kuadrat, 2-nya kita kali silang, berarti 2 Rho GL. Kemudian Rho U-nya kita pindah ke bawah. Nah, maka kita dapatkan V kuadrat sama dengan 2 Rho kali G kalikan L dibagi Rho U. Maka V sama dengan akar 2 kali Rho GL dibagi dengan Rho U. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung kecepatan minimum dari aliran udara supaya apa? Supaya cairan anti nyamuk dapat keluar dari pipa vertikal. Ya, jadi selama V-nya terpenuhi, maka nanti semprotan nyamuk ini masih bisa digunakan. Ya, nah dari rumus yang terakhir, ini kita tahu bahwa V itu hanya dipengaruhi oleh massa jenis cairan. Kemudian dipengaruhi oleh panjang pipa, lalu dipengaruhi oleh massa jenis udara. Sama sekali di sini tidak ada variabel luas penampang dari pipa yang digunakan. Ya, sehingga artinya nanti walaupun terjadi penggantian pipa vertikal yang semula luas penampangnya A menjadi 2A, selama V-nya terpenuhi, maka tidak masalah ya. Artinya Rho aksen nanti boleh sama dengan Rho ya. Jadi artinya tidak ada hubungan antara massa jenis dengan luas penampang. Selama V-nya terpenuhi dengan rumus ini ya, maka walaupun pipa vertikalnya diganti, luas penampangnya menjadi 2 kali luas semula, maka tidak perlu dilakukan penggantian dari cairan. Ya, dengan kata lain Rho aksen ini boleh sama dengan Rho ya, karena tidak ada masalah. Jelas ya? Berarti jawabannya di sini adalah yang B. Ya, jelas ya? Jadi di sini V itu tidak ada hubungannya dengan luas penampang. Demikian juga massa jenis tidak ada hubungannya dengan luas penampang. Kalau ada pertanyaan silakan berkomentar di bawah. Nanti pasti saya akan menjawab. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Hingga selesai, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.